Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ikhwan, jamaah rutan sebutan kula hormateh. Asli epon mangken nika adalah Kyai Fahad Muhammad. Cuman beliau punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Barusan nelpon sehingga tenggulakeun teh. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama di tempat ini seperti biasana pen sore. Tada boleh engki kadinto pola-pola bermanfaat da kagu lebih panjenengan. Kenapa saya pada Pak sareng para kiai, para ustadz barangkali bermanfaat kepada kita, sehingga dagu lebih panjenengan bisa menuju pada kebahagiaan itunya kantos akhirat. Amin Allahumma amin. Hadir di tempat ini yaitu ada MC dan juga ada fotografer dan juga pemateri. MC kayaknya bak semua jauh dari Bilika. Setilang-nyelang hadir kangkui ikut meramaikan mana ngise bulan Ramadan kalaban pansemanapan ibadah termasuk ngaji bersama. Tenggula maca kitab nang kadito kita panang HP ge nika isar nang kita sob loe pangki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika biluzumin nadhafati zahiran wa batinan. Ida boki sarang Syarif Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan gula sarang ustazah sebagai orang muslim seharusnya selalu membersihkan diri baik zahir ataupun batin. Artinya gula bi panjenan nikah bersih luar dalam. Nikah pakon nang kitab kadinto semestinya kita sebagai orang muslim abersihan luar dalam. Apa-apa fa inna man kamulat nadhafatuhu sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyan wa in kana bi jismihi wa suratihi basyaran jismaniyan. Jabun kadito karena apa-apa kita disuruh membersihkan lahir batin. Karena kalau umpamanya kita bersih luar dalam, maka rohnya dan hatinya taubahnya malaikat. Pas dadi malaikat, tak cuman sebatas roh. Rohna pas dadi malaikat. Meskipun secara jisim, secara bentuk fisik kita adalah basyaron jismaniyan. Aropa aki manusia biasa. Jadi menabi orang nika bersih luar dalam nika pada ben orang se merupakan atau menjelma malaikat secara roh. Karena ada bagi juga sering kanjeng Nabi Bunyaddin ala nadhafah. Agama itu sebenarnya dibangun harus bersih. Bersih luar dalam. Juga Rasulullah bersabda innallaha nadhifun yuhibbun nadhafata. Allah Ta'ala adalah bersih dan sangat menyukai kebersihan. Katiban apa gula bi panjenan nika bersih dalem. Nang kadita ide dibaki wa tahsulun nadhafatul batinatu bitaskiyatin nafsi an radail akhlaq kal kibri wal riya wal hasad wa hubbid dunya wa akhawatiha. Anggota dalam nika bisa bersih kalau bencara membuang akhlak-akhlak yang jelek seperti sombong atau ria, atau punya rasa dengki, atau kita mempunyai rasa cinta yang keterlaluan terhadap dunia. Dalam konsep lain, seperti dalam ilmu tasawuf, seperti Imam Ghazali memberi konsep, ada istilahnya takhliyah.
Ada istilahnya setelah takhliyah adalah tahliyah. Kemudian adalah tajalli. Katibana apa takhliyah? Takhliyah gula nikah artinya membuang sifat-sifat yang jelek. Neng ate nikah banyak penyakit yang sulit kita tebak, yang sulit kita buang, yang sulit kita lihat. Kenapa? Seperti sombong. Nikah sering kita mempunyai sifat sombong. Sifat sombong nikah semestinya miliknya Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memang bisa segalanya. Mohon kata makhluk seperti gulabi panjenengan, sombong nih kalau bisa. Makanya ilarang dalam agama karena memang kita mempunyai keistimewaan terbatas. Bada orang soki tangki, pas sombongan. Lo bisa sombong nih. Karena apa kau sokian bisa saja laku du malam sombong. Artinya lo bisa bertahan. Lo bisa bertahan. Oneng panjenengan deka korun nika soki na soki. Sampai saking soki nah lambak ki masa Nabi Musa. Saya makoncina nika kotu ikiba kalaban kendaraan sebanyak 40 kendaraan. Kendaraan lambat nika adalah anggaplah kuda. Semula mangken ialah kendaraan. Lalu nika kuncinya sampai harus yang dibuat namanya menangiba nika adalah Pak Polo dari nasokin dan lain sebagainya. Karena korun nika bisa membuat emas. Nabi Musa kadito pernah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kaangkui akabai emas. Artinya Allah Ta'ala beri wahyu ilmu kimia dekat Nabi Musa. Ilmu kimia nika diantaranya adalah akabai emas, akabai perak. Dan nika saya makorun nika pernah diajarkan oleh Nabi Musa, diajari tentang ilmu ini, ilmu kimia. Sepertelona ilmu yang berkaitan dengan ilmu kimia Nabi Musa nika diajarkan kepada korun. Akhirnya korun nika bisa akabai emas. Bayangkan, coba panjenengan bisa akabai emas kan soki dan nika. Karena berkaitan lo tahu, akhirnya lo andi. Coba Pak Soem penter lo aukom jangan Pak Soem nih. Nika akabai emas nika bisa. Tapi apa yang terjadi? Harta yang sebanyak itu akhirnya dihilangkan oleh Allah. Terbatas gitu. Terbatas. Jadi makanya orang sokina tak bisa sombong karena soki tak bisa patok, tak bisa pakong, tak bisa cekak. Bisa obe sewaktu-waktu. Orang tua kita dulu kaya, bisa saja anaknya, cucunya tidak sekaya ayah. Banyak seperti kadinten itu. Kasogina ayana atau babaan, saban ay jual, mobil ay jual, kapling na ay jual, roman ay jual, banyak. Anak apa may jual? Lebur juk tonjo kisah. Kong nengkong iba na salak. Kong nengkong iba na bereng. Oh tapi kadang-kadang online. Ini kayak yang bahaya. Mau kadung cinta nikah, dunia hilang kapsu. Jadi kenyamanan takhliyah. Kita menghilangkan sifat-sifat yang jelek seperti juga karena di sini dikatakan riya, troya lemah, hasad, dengki. Ini penyakit ate. Kemudian senang dunia. Senang dunia Kak Dinto adalah bukan berarti kita tidak boleh cinta dunia. Ibnu Omar kayak itu ada bu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ben alaku nyare PC, ben alaku nyare emas, ben alaku nyare dunia seakan-akan ben dia oh dia seterusnya. Tapi
Wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Urusan akhirat cek kelopai, peseneng berjamaah, peseneng ngedengaki pengajian, peseneng along polong ban ulama, peseneng ban nika intar deka yasinan, peseneng ngalakoni salat tahajud, peseneng ngalakoni salat duha, peseneng maca Al-Qur'an. Anapa polana? Polana takok mati laku. Berarti seimbang nih kan. Jadi orang yang tidak seimbang inilah yang disebut cinta dunia terlalu. Tidak seimbang. Pesanan cuman alako terus aja ngekelopai. Lah baktona Jumatan lapakun nek-tek. Tek-tek-teken atau balako atau benang pasar. Padahal abad wajib Jumat. Dan ini kayak yang dikatakan hubbud dunia yang dilarang. Senang dunia yang terlarang seperti Kak Dinto. Kita boleh cinta dunia tapi nikah sebatas ada batasnya. Cebuna sera nang dalam kitab tafsir Wahba Az-Zuhaili kadita debaki nikah dikatakan wasitatul hayat fil Islam. Wastiyatul hayat fil Islam ini karena mana moderasi hidup dalam agama. Jadi yang dimaksud dengan moderasi hidup dalam agama ya seperti kadinto dapun Ibnu Umar gila. Bektona alako. Bektona apejeng. Cek kelopai. Anak bata kok mate. Banyak orang nikah mate dalam keadaan sehat. Banyak. Tak ada entek mon sepo, tak ada entek mon sake, kadang-kadang lah temu mati. Dan ini kayak yang kita waspadai. Kita tidak mengenal siapa, gula, panjenengan dan seterusnya. Makanya kita harus katanya Wahba Az-Zuhaili wastiyatul Islam fil hayat. Kita harus moderasi, moderasi Islam dalam kehidupan. Oleh alakohnya repese tapeh cuken nyareh kenceren pabenya. Nikah. Kemudian juga tahliyah bimakarimil akhlak tabun nang kaditoy tabaki wa tahliyatiha bimakarimil akhlak. Tahliyah. Kemudian setelah dibuang penyakit-penyakit ate lebih panjinan nikah pas pada tang akhlak si becek. Nah, apaan contohnya? Nang kaditoy tabaki seperti tawadu, adab asor dengan orang lain, sebalik kata sombong nih kan, wal haya arasa todus umpamana melanggar dalam agama, umpamana pas lo apa aja nggak arasa todus dengan Allah Taala, umpamana pas senan ta'azah kata arasa todus dengan Allah, sebab sakadinto. Lebih panjenang nikah adalah hidup di dunia dan adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Jadi kita sebagai makhluk kutu atoro sera seandi lebih panjenang. Cemen Nabi Nuh nikah pernah paring wahyu ban Allah Taala di antara wahyuna adalah cek sampai banja syirik dekat Allah. Cek sampai syirik dekat Allah maksudnya cek sampai banja ngalakoni apa tak ikhlas karena Allah. Napa boleh pasanan nyempe dekat selain Allah. Nika umpamana kita pasanan melanggar dekat Allah pada bi panjenengan tangki. Anggap meleh napa? Meleh sapeh atau meleh mano larang. Karena panjenengan yang pasar aceling manok ni gagenteng. Monyi na nyaman, keding na nyaman. Pasanan sering amonyi, beli bi panjenengan. Depak kacompo ternyata manok ni kata amonyi. Padahal Arab na panjenengan ala dere masih amonyi ya. Panjenengan kan kecewa. Panjenengan meleleh 5 juta mano ini ternyata setelah sampai di rumah tamunya sekali. Dan ini padahal Arab na panjenengan dere memanuk sekiranya amonyi seperti senang pasar. Sehingga
harganya bisa lebih tinggi dari 5 juta. Panjenengan kan kecewa. Nika contoh makhluk tangki, contoh makhluk. Sejelas kita kecewa. Atau umpamanya pasanan kita punya pembantu. Pembantu sudah dibayar setiap bulan ibajar 1 juta. Panjenengan ngobu pembantu. Ban sengkok ban ibajar 1 juta. Cuman ban saya kelakor ria. Jadi mon kulaku jam sekian ria, mon la rek ban istirahat sore ban ala Korea. Gajinya 1 juta. Ternyata pembantu itu tidak ikut arahan kita. Kan rugi kita membayar. Kan kecewa kita kepada pembantu. Nah itulah. Kita sebagai makhluk Allah, meskipun tidak sama seperti itu, artinya umpamanya panjenengan, naudzubillah panjenengan taat salat, insya Allah Allah Ta'ala tidak akan kecewa. Umpaman panjenengan tak salat berjamaah, insya Allah Ta'ala tidak akan kecewa. Tak pada ben makhluk gila, tak pada ben panjenengan andi pembantu, panjenengan tak ngelakon nih. Anak pemilu pada karena Allah Ta'ala di sifat mukhalafah, andi sifat pasti tidak sama dengan kita. Jadi bagaimana kita hidup di dunia ini? Ya kita harus mengikuti aturan seampun ipakon ben Allah. Ini kenyamanan kita tahliyah. Ateh bagaimana sekiranya diisi dengan ketakwaan kepada Allah, diisi dengan sifat-sifat yang baik. Ini kenyamanan tahliyah. Seampun kadin maka tajalli akan muncul. Tahliyah sudah, tajalli akan muncul. Tajalli nikah adalah ilmu huduri, katanya ilmu tasawuf. Ilmu huduri kita akan diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mencari. Kita mempunyai keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Yakin kita sudah mempunyai kecintaan luar biasa kepada Allah. Ini kan nyaman tajalli. Jadi panjenengan manabi ampun proses sedua nika dijalankan, maka rasa cinta kepada Allah luar biasa. Rasa cinta dekat Kanjeng Nabi nikah sudah tidak bisa dibayangkan. Nikah. Jadi itu proses. Bahkan ilmu pengetahuan yang semestinya kita tidak tahu, bisa tahu. Bisa tahu. Sekali lagi dan gula beri contoh Syekhona Khalil. Lamba ulama Indonesia ini bingung luar biasa. Bingung, kenapa bingung ulama Indonesia? Karena paham Wahabi di Mekah Madinah nikah sudah merajalela. Nikah ki masana ki Hasyim Asy'ari. Judi men ki ibadah Syekhona. Tapi Wahabi nang Mekah nikah sudah mulai eksis, mulai berkembang pesat. Sampai kasarnya tempat-tempat bersejarah mau dihilangkan. Karena apa? Karena Wahabi memang tempat nikah sangat tidak suka. Akhirnya ulama Indonesia mengadakan rapat yang cengkebuan. Ada sekitar 60 ulama nasional atau ulama Nusantara bahasa sekarang. Ini keakompol neng pondok pesantren Al-Muntaha Al-Khalili. Ini adalah pondok pertama Syekhona Khalil. Di sana adalah tempat putrinya yang bernama Nyai Khotimah. Syekhona Khalil ini putra yang pertama Nyai Khotimah. Asalnya beneneng Cengkebuan Syekhona ini. Lalu yang tempat nikah, mantunya namanya Ketoha bin Kafal. Jadi sebagai tuan rumah nikah nyaman Ketoha menantu Syekhona. Ampun mengadakan rapat selama 1 minggu. Memutuskan curhat dak Syekhona Khalil yang melaporkan adalah manton asanya Makitoh. Melaporkan tentang situasi kekinian yaitu paham Wahabi yang merajalela. Sementara Ketoh nika tak lem lapor. Padahal ben anggota rapat nika ampun diberi rekom supaya Ketoh nyabis deka Syekhona sebenarnya cemangan.
Apa yang terjadi? Ternyata sebelum kita nikah melaporkan bedesantreh epakon ben Syekhona Khalil. Le Syekhona Khalil nikah oning apa yang dibicarakan oleh mereka. Padahal kita belum melaporkan. Jadi Syekhona Khalil nikah berpesan melalui santri gele kabele dekat ulama-ulama si kompol dia tak usah aku betir. Insya Allah ajaran ahlus sunnah wal jamaah ben Allah Ta'ala jaga. Lah ini kejawaban Syekhona. Lah tahu dari mana Syekhona ini? Cimen sobung telepon, sobung HP napa boleh, sobung TV dan seterusnya. Anapa Syekhona Khalil mi oning? Jarak antara Cengkebuan dan Cemangan ini adalah anggaplah 2 kilo. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan masalah ini. Dan ini kenyamanan ilmu huduri. Ilmu yang diberikan kepada seseorang yang dekat dengan Allah karena sudah melalui proses tahliyah dan takhliyah dan tajalli. Ini kenyamanan ilmu intuisi dalam ilmu filsafat nikah dikatakan intuisi. Lah nikah yang akan kita dapat mun panjenengan betul-betul akan menjalani tahapan seperti gila an-nadhafah jangan gila an-nadhafah luar dalam akan menimbulkan tajalli, menimbulkan ilmu huduri, menimbulkan kecintaan kepada Allah luar biasa, menimbulkan dan mendatangkan kecintaan dekat Kanjeng Nabi seluar biasa. Tak kok pasanan alaku wa maksiat. Ini kan. Anapa gula lebih panjang miki kenceng alaku maksiat? Karena proses yang tadi itu belum dijalankan. An-nadhafah tahap pertama belum dilaksanakan. Jadi belum takhalli, kemudian tahalli dan seterusnya. Dan ini kan, jadi sangat jelas dalam keadaan itu buat. Wal ikhlas, harus ikhlas kita tanamkan rasa ikhlas. Kemudian wasakha lampe, tanamkan rasa lampe kita. Ini kan nyaman. Nah, kita sudah mulai memberi hiasan yang baik-baik dalam hati kita. Ini pola-pola kita bisa. Dari cara membersihkan yang tadi. Kelakan pertama takhalli membersihkan. Ya caranya paling punten ngidingaki orang maca Al-Quran. Paling punten. Panjenengan ngiding bacaan Al-Quran kedingaki petepak. Sera oning pasenan suarana orang saya maca Al-Quran ni kadepak deka ate. Umpamana panjenengan ingin baca Quran sendiri, lah ini kan luar biasa. Sebuna Serah Al-Haddad juga dalam kitab ini risalah taksiron aziman dil qalbi. Pembacaan Al-Quran ini adalah dapat merubah hati dengan perubahan yang maksimal. Jadi baca Al-Quran meskipun Fatihah, meskipun Kulhu, meskipun Al-Ikhlas, meskipun Al-Falak, panjenengan baca malai ate gulebi panjenengan si kotor nih bisa aubu. Tandana ate kotor nih kenapa? Tak kenceng ngalakoni ngalakoni kencering, tak kenceng ngalakoni sholat berjemaah. Laku ngajak maksiatan terus. Wa apa desak, mayu intar desak, wa apa lebur ning bisa, beda bareng ayu kalah. Kadang-kadang gitu. Dan ini kenyaman ate gula gilok bersih. Mun orang andi ate pon ampon soce ampon bersih, insya Allah luar biasa dikendalikan oleh Athena. Artinya tak mungkin ate gula lebih panjen nikah ngelakoni maksiat. Jadi ada pole seeko caaki inna sholati saungkuna sholat beten kauleh wa nusuki ban ibadah beten kauleh wa mahyaya ban odi batan kaulih wa mamati ban mati batan kaulih lillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala sing ngatur kabeh.
Jadi mau Nabi enggak dek kan nih, kan urusan pateh, urusan ori, urusan gerakan, urusan ibadah adalah Allah Ta'ala sing ngatur. Tapi berarti kita tidak punya kemampuan apa-apa. Makanya ini. Kemudian yang kata debaki, wa haqaiqu hadhil akhlaq wa tariqul khalas min rada'iliha wa sabilu takhsil li fadailiha qad jama'ahul Imam Al-Ghazali fi syatrisani minal ihya. Kata paring oning mun panjenengan tero tawah lebih dalam lagi tentang masalah membersihkan hati, masalah ngisi ate kalaban amal-amal si bagus, akhlak-akhlak si bagus, Al-Ghazali sudah menulis dalam kitab Ihya-nya. Nah, ini tinggal kita lah intinya ngereng, sering dengarkan kata-kata mutiara. Insya Allah atiku lebih panjenengan akan aube. Sering dengarkan bacaan Al-Quran. Insya Allah ateh bekal aube. Minta nasihat kepada orang yang lebih baik dengan kita. Insya Allah ateh akan aube. Bila boleh gue lebih panjenengan akan menjadi orang yang cinta kepada Allah. Bila boleh kita akan lebih cinta kepada Rasulullah. Mun bani makin. Artinya bahasa jangan ditunda lagi. Insya Allah akan menjadi bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma. Mungkin sekali itu moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Moga-moga dan gula sana setuju nah tadi esena suarkana Allah. Moga-moga mulai makin mulai cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Amin. Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabna lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.